Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Dwi Wardaningsih dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Fungsi akar pada tumbuhan adalah 1. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Akar berguna untuk menyongkong batang tumbuhan. 3. Akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernafasan, seperti pada tanaman bakau. 4. Akar berguna untuk tempat menyimpan makanan. Batang. Fungsi batang adalah 1. Sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. 2. Untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Sebagai tempat penyimpanan makanan. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Fungsi daun adalah 1. Sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. 2. Tempat proses respirasi atau pernafasan. 3. Tempat transpirasi. 4. Alat berkembang biak vegetatif. Secara umum, bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas sehingga menarik perhatian serangga, kumbang, ataupun kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Bunga memiliki beberapa bagian penting di dalamnya, antara lain penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Yang keempat, benang sari dan butik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat butik sebagai alat kelamin betina bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut bunga sempurna. Sedangkan yang tidak memiliki salah satu disebut bunga tidak sempurna. Bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Fungsi bunga. Fungsi yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi yang ketiga, bunga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Fungsi bunga yang terakhir adalah untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Fungsi buah adalah melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji-bijian matang.
Soal nomor 1. Mengapa bunga sering dihinggapi oleh serangga seperti kupu-kupu dan kumbang? Karena memiliki mahkota bunga, yaitu bagian yang indah, berbau menyengat yang menarik perhatian serangga. Nomor 2. Tuliskan jenis batang tumbuhan. Jenis-jenis batang tumbuhan adalah 1. Batang basah. Bentuk dari batang basah adalah lunak dan berair, misalnya bayam. 2. Batang berkayu. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Contohnya, jambu, rambutan, mahoni, atau yang lainnya. Yang ketiga, batang rumput. Tumbuhan dengan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contoh, padi dan rumput-rumputan. Soal nomor 3. Tuliskan 3 tumbuhan yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. Yang memiliki akar serabut, contohnya padi, kangkung, jagung, enceng gondok, kelapa, dan lain-lain. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang, contohnya mangga, jambu, mahoni, jati, rambutan, dan lain. Soal nomor 4. Tuliskan bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan. 1. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Tulang daun menyirip misalnya pada jambu, nangka, alpukat, mangga, dan lain-lain. Yang kedua, tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari misalnya singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga, tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya enceng gondok dan gadung. Yang keempat, tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Soal nomor 5. Tuliskan 3 fungsi akar. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, menyerap air. Yang ketiga, menopang tumbuhan. Dan yang keempat, sebagai alat pernafasan.